Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan. Mohon maaf, ada yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara, Ibu Erna, beserta jajarannya, Pak Bayu. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala BKPSDM Kapuas Hulu, Kuburaya, Sanggau, Bengkayang, Sintang, Kota Pontianak. Kota Pontianak hadir tadi ya, dan Kota Singkawang, atau mungkin masih ada beberapa kabupaten yang bergabung bersama kita. Pertama-tama Bu Erna, Pak Bayu dari Lembaga Administrasi Negara, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga Ibu bersedia menerima audiensi virtual kami, Bu, beserta Pak Bayu. Kami semua dari BPSDM Provinsi Kalimantan Barat dan BKPSDM se-Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu, kepada Lembaga Administrasi Negara sudah bersedia menerima kami untuk audiensi secara virtual ini, Bu. Pertama-tama juga kita mengaturkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Allah maka kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada kesempatan ini, Ibu Bapak, izinkan kami mengajak Ibu Bapak bersama-sama untuk berdoa agar kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di seluruh dunia, dapat segera terkendali dan berakhir, sehingga kita semua dapat beraktivitas secara normal. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bang Riko, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bu Kapus dengan Pak Bayu ya. Kami ini pada mulai tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 20 ya, Bang Riko ya. Ya, Pak. 12 sampai 20 Juli, ini Kota Pontianak dan Kota Singkawang, kita menerapkan PPKM darurat. PPKM darurat artinya kami memang sama sekali tidak bisa untuk aktif tatap muka, dan widya suara kami maupun kami sendiri memang tidak bisa keluar dari Kota Pontianak. Jadi juga tidak menutup kemungkinan kondisi ini, PPKM darurat ini bisa saja ditetapkan di kabupaten kota lain di Kalimantan Barat. Tapi kita berdoa supaya kondisi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ibu Kapus yang saya hormati, Bu Erna, Pak Bayu, tentu saja kondisi ini sangat berpengaruh kepada Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh kami di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, dan juga Latsar yang diselenggarakan sekarang yang lagi berlangsung di kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Perlu kami sampaikan juga, yang sekarang yang sedang berlangsung, kami sendiri di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat secara klasikal, Kota Pontianak, Singkawang, Sanggau, itu klasikal, lanjut ke Sanggau, Pontianak, Singkawang, kemudian Kuburaya juga, Kuburaya, Ketapang, Kapuas Hulu, Sintang, itu klasikal semua. Sambas blended, Kabupaten Sambas blended ya Bang Riko ya, satu-satunya yang blended. Ini lagi jalan sekarang semua Ibu. Jadi menyikapi hal ini, menyikapi PPKM darurat di Kota Pontianak dan di Kota Singkawang juga, jadi karena memang kami sendiri memang tidak bisa keluar, widya suara juga kita tidak bisa untuk dilarang keluar kota dengan edaran yang ada. Jadi kami menghentikan sementara pelatihan dasar CPNS atas arahan pimpinan ya Pak Riko ya. Ya, Pak. Yang berlangsung di provinsi Pak. Ya, karena itu tadi tenaga pengajar widya suara di BPSDM Ibu ya di Kalimantan Barat
memang dilarang untuk bepergian ke luar kota. Jadi kami memang mematuhi edaran-edaran dari Satgas COVID-19 yang ada di masing-masing kabupaten kota. Jadi Ibu Kapus yang terhormat ya beserta jajarannya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan nanti mungkin dari kabupaten kota juga Pak Riko ya nanti diatur ya Siapa? untuk menanyakan beberapa hal. Jadi yang pertama ya penyesuaian metode pelatihan dasar CPNS seperti apa sebenarnya yang dapat diterapkan ya, penyesuaian metode pelatihan dasar CPNS seperti apa yang dapat diterapkan untuk kami melanjutkan pelatihan dasar CPNS secara klasikal ini. Artinya kan secara klasikal kami sudah menjalankan pelatihan, tetapi karena ada PPKM darurat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang harus kami lakukan dalam waktu yang sesegera mungkin ini. Itu yang pertama. Kemudian mungkin ya bagaimana solusi mengenai pelaksanaan pelatihan dasar CPNS secara klasikal yang sudah kita rencanakan. Khususnya di daerah-daerah yang untuk Kalimantan Barat ini belum memungkinkan, Ibu ya, belum memungkinkan untuk pelaksanaan blended. Memang kita siap untuk melaksanakan blended, mau tidak mau, suka tidak suka, tetapi memang situasi kondisi beberapa daerah itu belum bisa, Ibu Kapus ya, dan Pak Bayu, untuk kami melaksanakan blended maupun distance learning, ya kondisi jangkauan infrastruktur jaringan-jaringan yang ada yang belum mendukung. Itu Pak Ibu permasalahan yang pertama. Ada dua permasalahan tadi. Selain itu juga kami juga ingin menyampaikan nanti mungkin Bang Riko ya ditampilkan nanti atau udah dikirim ya informasi dan mohon solusi Ibu khusus penyelenggaraan kami ini BPSDM Provinsi Kalimantan Barat itu kan kami Bu sebagai penjamin mutu untuk pelaksanaan pelatihan dasar CPNS di kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Jadi kami mohon solusi penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di Kabupaten Sanggau. Nah, ini masalah yang sedang berlangsung sekarang, Bu, yang dilaksanakan secara klasikal. Ya, Kabupaten Sanggau ada hadir ya, Bang Riko ya. Sudah, Pak. Ya, tetapi tidak diasramakan pesertanya. Jadi mungkin Ibu Kapus yang terhormat Pak Bayu dan jajarannya di Lembaga Administrasi Negara, kami ingin sampaikan sedikit kronologis pelatihan dasar CPNS di Kabupaten Sanggau. Nanti mungkin bisa dilengkapi oleh kawan-kawan dari Kabupaten Sanggau. Jadi yang pertama, BKPSDM Kabupaten Sanggau mengajukan proposal Bu pada kami untuk menyelenggarakan dasar CPNS jumlahnya 200 ya. 200 orang dalam tingkat angkatan secara klasikal. Ada mereka menyampaikan surat kepada kami tetapi tidak mengasramakan peserta karena itu tadi mes Pemda yang digunakan di Sanggau itu untuk tempat isolasi pasien COVID-19. Sama juga di BPSDM Kalbar ya, Bang Riko, Ibu Kabit, Bu Yuyun ya, Pak Rio, nah, Ibu Kapus ya, BPSDM Kalbar juga dijadikan tempat isolasi sekarang. Itu memang kami tidak bisa menghindari hal seperti ini. Kemudian kronologis yang kedua yang ingin kami sampaikan Bu, kemudian berdasarkan surat dari BKPSDM Kabupaten Sanggau itu kami BPSDM Provinsi Kalimantan Barat sebagai penjamin mutu, kami menyampaikan surat Bu ke surat kami nomor 893.3 nanti disampaikan ada Bang Riko ya, /662 BPSDM tanggal 6 Mei. Jadi pada saat kami sudah menerima surat dari Sanggau, kami pada tanggal 6 Mei langsung menyurati Lembaga Administrasi Negara
perihal yang sama tadi, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di Kabupaten Sanggau tahun 2021 dan diunggah di aplikasi Smart Bangkom. Nah, itu kronologis yang kedua yang sudah kami laksanakan. Jadi yang pertama surat dari Sanggau, kemudian pada tanggal 6 Juni kami langsung menyurati lembaga administrasi negara. Sesuai dengan rencana penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di Sanggau dan memperhatikan ketersediaan tenaga pengajar Widya Iswara. Karena kami juga di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat harus membagi habis Widya Iswara yang jumlah Widya Iswara kita, Mbak Aliko, 20 ya. 20, Pak. Nah, 20 Widya Iswara harus kami bagi habis untuk 14 kabupaten kota yang baru dilaksanakan, yang 10 nih ya, plus di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat sendiri harus kami bagi habis sampai bulan Desember akhir. Nah, kemudian sesuai dengan aturan Perlan juga ya, Perlan nomor 1 tahun 2021, nanti kalau saya keliru tolong dibetulkan Bang Riko. Kita wajib menyurati memohon izin kepada LAN 2 minggu ya. 15 hari ya. 15 hari sebelum kita menyelenggarakan pelatihan Latsar CPNS. Jadi kami sudah menyampaikan surat ke sana pada bulan Mei ke lembaga administrasi negara. Tapi karena sampai dengan kemudian pelatihan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni ya. Di bulan Mei surat kami ke ini, jadi karena sudah 2 minggu lebih, kami belum dapat, mohon maaf Ibu, kami belum dapat balasan ya. Jadi pelatihan dasar, mungkin anggapan kawan-kawan di provinsi dan di BKPSDM Sanggau, jadi ini dibolehkan, jadi dilaksanakanlah oleh kawan-kawan di BKPSDM Sanggau pada tanggal 2 Juni. Ini kalau saya keliru nanti disampaikan lagi ya, Bang Riko dan kawan-kawan dari Sanggau. Kemudian pada tanggal 8 Juli keluar, barusan minggu ini keluar surat dari Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara, tanggal 8 Juli. Pada angka 7 disebutkan bahwa tidak memberikan izin untuk penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di Kabupaten Sanggau karena tidak mengasramakan peserta Latsar. Jadi sesuai kronologis yang sudah kami sampaikan, jadi kami mohon karena Latsar juga sudah dilaksanakan ya, Pak BKPSDM Sanggau ya, Bang Riko, Ibu Kabit, Bu Yuyun, mohon maaf Bu Kapus ya, sudah dilaksanakan. Jadi kami mohon solusi yang terbaik, bagaimana langkah yang harus diambil khususnya untuk angkatan pertama yang sudah dilaksanakan di Sanggau, untuk angkatan pertama yang sudah masuk di habituasi kalau tidak salah, nanti kalau keliru saya tolong diperbaiki. Jadi kami mohon solusi yang terbaik. Nah, jadi itu tadi Ibu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, garis besarnya dengan adanya PPKM darurat ini kami tidak bisa bergerak. Widya Iswara kami tidak bisa mobile ke daerah karena sesuai edaran memang kami dilarang keluar kota Pontianak. Bagaimana kelanjutan pelatihan Latsar CPNS yang klasikal untuk di beberapa kabupaten kota yang sudah terlaksana. Kemudian yang kedua, masalah di BKPSDM Kabupaten Sanggau yang sudah menyelenggarakan Latsar CPNS tapi tanpa diasramakan. Nah, itu dua hal yang ingin kami sampaikan. Mungkin itu saja sementara, Bang Riko, Ibu Ketua Kepala Kapus di Lembaga Administrasi Negara, Pak Bayu dan Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke Pak Riko. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat atas beberapa pertanyaannya, Pak. Jadi memang sedikit saya tekankan, mohon izin Pak Bayu dan Bu Erna, bahwa kami selaku PIC di provinsi memang mengalami kesulitan
ketika harus menunggu balasan dari pihak LAN. Karena by system sebenarnya kami sudah sesuai dengan prosedur 2 minggu sebelum pelaksanaan sudah kita upload semua surat-surat izin, namun secara teknis balasan yang kami terima memang agak lama. Mohon izin Pak Bayu ya, memang agak lama. Akibatnya memang sering terjadi terombang-ambing nih Pak terkait dengan izin. Sedangkan perencanaan kan harus tetap dilaksanakan. Oleh karenanya terjadilah kasus seperti Sanggau ini Pak, bahwa mereka sudah melaksanakan, namun di tengah jalan keluar surat dari LAN bahwa tidak diizinkan. Baik, mungkin mohon izin Pak Bayu atau Bu Erna, apakah kami buka peluang lagi untuk menyampaikan pertanyaan dari kabupaten kota atau dijawab dulu, Pak? Mungkin saya address dulu Mas Riko, karena kebetulan ini saya juga dengan Pak Deputi gitu. Nanti mungkin dilanjut pertanyaan dengan Mas Bayu ya, Mas Bayu, dan ada Mbak Vestin ini. Mungkin dari sisi kebijakan besar dulu, karena juga kawan-kawan kan tiba-tiba audiensinya, jadi mohon izin ada diskusi juga dengan Pak Deputi saya saat ini. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kaban, Pak Suprianus, kawan-kawan dari BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, dan juga semua BPSDM yang hari ini hadir di dalam audiensi kita. Terima kasih banyak atas undangannya kepada kami. Saya sendiri Erna, dan juga ada Mas Bayu, Pak Bayu, dan juga ada Mbak Vestin yang hari ini hadir di hadapan Bapak Ibu. Nanti bisa kita berdiskusi banyak terkait dengan pelaksanaan Latsar di masa pandemi COVID-19 yang trennya masih mengakibatkan beberapa penyelenggaraan pelatihan menjadi difikirkan ulang untuk skenarionya gitu. Jadi yang pertama adalah keputusan untuk menyelenggarakan klasikal atau blended learning atau e-learning, distant learning, sebenarnya kan menjadi yang tahu persis kondisinya adalah Bapak Ibu gitu. Cuman seluruh Indonesia saat ini kecenderungannya adalah arahan-arahan dari daerah setempat bahwa semua pelatihan-pelatihan diusahakan karena kondisinya tidak memungkinkan secara klasikal, meskipun masih ada beberapa yang dilaksanakan oleh klasikal. Dalam hal ini kawan-kawan di Kalimantan Barat. Nah, untuk di Kalimantan Barat yang sudah melaksanakan Latsar klasikal, kemudian tiba-tiba karena perkembangan tidak dimungkinkan untuk dilanjutkan, yang sudah jalan, silahkan dilanjutkan dengan skenario klasikal, tapi di distant learning kan. Kenapa itu ditempuh? Karena JP-JP-nya kan berbeda dengan JP-JP blended learning, cara mengaturnya gitu. Sehingga kalau kita mau tarik ke kawan-kawan ke proses blended learning atau distant learning akan kesulitan ngatur JP-nya. Jadi untuk yang sudah jalan, misalnya kemarin sudah jalan agenda 2-nya selesai, tinggal agenda 3 gitu. Agenda 3 ke belakang dilanjutkan dengan cara distant learning. Distant learning-nya melanjutkan yang kemarin sudah jalan gitu. Nah, itu Mas Bayu nanti kalau ada pertanyaan ke sana ya arahnya. Itu yang pertama untuk yang sudah jalan gitu. Sedangkan untuk yang belum jalan tapi mau jalan, usahakan memilih antara blended learning atau distant learning gitu. Kenapa dua hal itu harus dipilih? Karena memang tidak memungkinkan secara klasikal. Kalaupun nanti misalnya Bapak Ibu sudah memilih blended learning dengan harapan 6 hari klasikalnya bisa, ternyata nggak bisa, ya nggak apa-apa, kita pindah lagi ke distant learning gitu. Jadi silahkan yang akan jalan pilih antara blended learning atau distant learning. Itu yang nomor 2 ke sana. Yang sudah jalan teruskan dengan klasikal tapi di distant learning kan. Kemudian yang belum silahkan blended learning atau distant learning. Kalau pertanyaannya adalah tadi bagaimana peserta-peserta untuk akses, saya nggak tahu ini mungkin nanti didiskusikan, ada nggak peserta yang tidak ada sinyalnya, tidak
Dia tidak bisa mengikuti dengan cara distance learning, Zoom meeting-nya nggak bisa, download-nya nggak bisa, dan lain-lain. Nanti didiskusikan cara yang terbaik yang bisa dilakukan seperti apa gitu. Karena memang ini pandemi COVID ini adalah yang nomor satu adalah kesehatan. Itu Bapak Ibu yang harus menjadi acuan kita. Sehingga kita tidak mau resiko misalnya gini, oke deh nanti ditarik ke kecamatan X gitu. Nah, protokol kesehatannya gimana, izinnya gimana, dan lain-lain. Ini tolong Bapak Ibu perhatikan gitu, tapi pastikan peserta ini ketika kita pindahkan dari yang klasikal ke distance, mereka bisa mengakses. Kemudian yang ketiga adalah untuk kawan-kawan Sanggau yang karena kemarin menunggu izin prinsipnya yang terlambat diterima dari kami, apa yang harus dilakukan, karena ini secara khusus saya berdiskusi dengan Pak Deputi gitu, dan ini juga sama, kemarin di Lampung juga sama gitu, kalau mereka alasannya adalah di BPSDM, tapi bukan yang sekarang ya, sekitar beberapa bulan yang lalu, awal tahun 2020 gitu, karena dijadikan untuk untuk tenaga nakes untuk COVID, mereka minta latsarnya tidak menginap, tidak kita perbolehkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika kita perbolehkan, ini kan lalu lintasnya menjadi setiap hari kita tidak bisa kontrol gitu. Jadi prokes kita ketika diklat dilaksanakan secara klasikal adalah ada persetujuan dari Satgas COVID. Yang kedua adalah harus ada tes antigen sebelum masuk. Sesudah itu mereka tidak boleh kemana-mana. Kalau keluar di antigen lagi ketika mengirimkan mereka kembali ke keluarga dan lingkungannya. Gitu. Nah, ketika tiap hari ini peserta masuk keluar, ketika masuk nggak ada tesnya, satu hari kita tidak tahu apa yang terjadi, berdoa semuanya sehat, tapi kita nggak tahu COVID, mungkin ada OTG dan lain-lain, pulang ke rumah, Bapak Ibu apa yang bisa dibayangkan? Yang bisa dibayangkan adalah kita kesehatan menjadi terlalu berisiko. Itu pertimbangan kenapa izin untuk yang tidak diasramakan itu tidak kita berikan. Dan ini kita sudah bahas dengan Pak Deputi secara khusus gitu, yang sudah jalan gimana? Tetap. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu mengatakan, saya tahu persis Bu, ini tempat saya daerahnya hijau gitu. Atau daerahnya kuning dan lain-lain gitu. Cuma melihat perkembangan COVID ini Pak, yang memang kami secara resiko tadi mengatakan di surat kami tidak diperbolehkan. Cuman kalau memang Bapak mau tetap jalan gitu, pastikan ada surat pernyataan untuk memastikan bahwa ya tidak ada kita berkontribusi terhadap ini, yang agak susah menurut saya gitu. Kalau menurut saya untuk kawan-kawan di Sanggau, ya. Iya, statusnya apa Pak? Daerahnya Pak Sanggau, kalau boleh tahu? Mungkin Kabupaten Sanggau bisa jawab langsung, Kabupaten Sanggau. Sanggau zona kuning, Pak. Zona kuning ya Pak ya? Ya. Ya, jadi tidak hijau clear gitu. Kalau saya lebih sarankan kawan-kawan di Sanggau, sementara kita pindahkan saja dengan distance learning, kecuali bisa diasramakan. Kalau bisa diasramakan, ada surat pernyataan Satgas COVID, ketika masuk di tes, kemudian diasramakan, lalu lintasnya benar-benar diatur, ditata dengan bagus, tidak ada, bahkan orang luar nggak boleh masuk Pak ketika sudah masuk. Ini beberapa kasus yang terjadi, nanti mungkin Mas Bayu bisa sharing gitu. Kalau mau GoFood dan lain-lain harus hanya di Satpam, ngambil di Satpam, makanan harus box, ada protokol tersendiri gitu. Jadi kalau saya boleh menyarankan, terlalu berisiko ketika kawan-kawan ini PP Pak, karena kan nggak hanya sehari Bapak Ibu, gitu. Jumlahnya kan 21 hari gitu, 18 hari di depan, kemudian 30 hari, 3 hari gitu, 18 hari, tiap hari pagi berangkat, sore pulang, pagi hari berangkat, sore pulang, kita tidak tahu mereka bertemu dengan siapa dan lain-lain, ini yang membuat risiko besar. Jadi kalau boleh, sementara yang kawan-kawan Sanggau
ketika kita tidak bisa memastikan bahwa kita bisa mengontrol 100% untuk kawan-kawan tidak diinapkan ini, ya di distance learning, kalau sudah kemarin sudah klasikal PP, ya dilanjutkan saja yang klasikal itu, tapi tidak PP, Pak. Ini kita berhati-hati banget, Pak. Jadi terutama varian baru, saya nggak tahu varian baru, moga-moga nggak masuk di Sanggau gitu, sudah sampai di sana tuh. Di Jakarta ini kan, di barusan juga saya rapat dengan kawan-kawan Kemenkes gitu, bahkan Jakarta itu mengimpor nakes-nakes dari mana-mana gitu. Di BPDK Jakarta ini dia nampung sekitar 1.000 nakes di BPSDM-nya dari daerah mana-mana gitu. Di Jakarta memang udah gila-gilaan. Moga-moga nggak sampai di Sanggau gitu. Tapi sambil kita berharap bahwa segera berhenti, menurut saya kita harus melakukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang tidak memperburuk, tidak berkontribusi gitu. Jadi kemarin pesannya Pak Deputi itu jangan sampai nanti klaster diklat latsar gitu. Itu pesan dari Pak Deputi itu, sehingga kemarin meskipun kami memperhatikan kawan-kawan sudah jalan dengan PP gitu, ya sudah, yang terjadi sudahlah gitu. Untuk yang selanjutnya kami lebih menyarankan dengan cara distance learning melanjutkan yang klasikal. Mungkin itu dari saya sementara. Bapak Ibu, nanti ada Mas Bayu dan Mbak Vestin yang secara teknis nanti mungkin bisa memberikan jawaban dari concern dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena terjadi hujan lebat, jadi kurang kedengaran. Di Pontianak lagi hujan lebat, Ibu Erna. Baik, apakah dilanjut dulu untuk kita lempar ke kabupaten kota atau ditanggapi dulu, Pak Bayu? Dilanjut saja dulu, Pak. Silakan dilanjutkan dulu. Baik, Pak. Saya mohon izin ganti ke headset dulu, Pak ya. Kan tidak kedengaran karena hujan lebat. Baik, terima kasih. Mohon maaf, kondisi Kota Pontianak lagi hujan deras, banjir, PPKM darurat. Baik, sesuai dengan kami serahkan kepada kabupaten kota yang ingin bertanya atau berkonsultasi langsung dengan narasumber dari LAN. Saya persilahkan. Silakan. Mohon izin. Pak, mungkin Kabupaten Sanggau bisa sedikit bercerita tentang kronologis atau kondisi sekarang di Kabupaten Sanggau seperti apa? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, BKPSDM Kabupaten Sanggau. Selamat siang, dari selamat siang juga kami ucapkan kepada Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat dan juga rekan-rekan Kepala BKPSDM Kabupaten Kota Kalimantan Barat. Pertama, kami mengucapkan terima
kasih atas adanya pertemuan ini sehingga kami dari BKPTM Provinsi Sanggau paling tidak dengan adanya pernyataan dari Ibu Erna terkait dengan kegiatan Latsar Angkatan 1 yang kemarin sudah berlangsung dan sekarang sedang tahap habituasi, itu boleh tetap dilanjutkan dengan pola disten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ditanya terkait dengan kronologis, kenapa kami tidak mengasramakan, memang dengan kondisi pandemi COVID-19 ini ada hal-hal yang di luar prediksi kita, di mana dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya kami memiliki asrama untuk penginapan peserta Latsar, namun kondisi sekarang asrama tersebut digunakan oleh pemerintah kabupaten untuk mengisolasi mandiri masyarakat yang terpapar COVID-19, sehingga pada saat kami akan menggunakan itu ternyata oleh Satgas tidak diperkenankan karena seperti yang telah disampaikan tadi bahwa pemerintah tentu lebih mengutamakan kepentingan kesehatan masyarakat. Nah, untuk itu kami setelah berkoordinasi dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah untuk melaksanakan kegiatan Latsar dengan pola yang tidak diasramakan. Nah, terkait dengan sudah adanya surat dari LAN yang katakanlah tidak akan merekomendasikan pelaksanaan kegiatan Latsar dengan peserta yang tidak diasramakan. Nah, kami telah berupaya untuk mencari alternatif dan sekarang boleh kami laporkan secara lisan bahwa kami sudah mendapatkan gedung yang nanti akan kami desain sedemikian rupa sehingga itu bisa digunakan untuk tempat penginapan bagi peserta Latsar yang selanjutnya. Nah, itu upaya-upaya yang telah kami sampaikan. Artinya yang pertama kami berterima kasih bahwa apa yang telah kami laksanakan untuk Latsar tingkat gelombang pertama itu masih tetap bisa dilanjutkan dan tentu nanti akan kami lanjutkan dengan pola disten. Kemudian untuk angkatan kedua sampai dengan seterusnya kami akan dengan pola diasramakan klasikal dan kami sudah mendapatkan gedung yang cukup representatif yang akan kami desain sedemikian rupa sehingga itu bisa digunakan untuk peserta menginap. Jadi pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak LAN telah memberikan saran dan masukan dan juga pada Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat yang sudah melakukan atau memfasilitasi pertemuan ini sehingga kami sudah mempunyai kejelasan terhadap apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya. Mungkin demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selanjutnya mungkin dari Kabupaten Sintang bisa menyampaikan kronologis atau kondisi yang terjadi di Kabupaten Sintang, Pak. Karena Sintang informasinya juga tidak diasramakan. Mohon izin Bapak atau Ibu yang mewakili Kabupaten Sintang. Aduh.